Halo semuanya para pecinta fisika, bertemu lagi dengan saya Tio MF. Kita akan membahas materi fisika tentang penerapan hukum Newton pada gerak melingkar. Yang pertama kita bahas pada gerak melingkar vertikal, di mana gerak melingkar vertikal itu disingkat dengan GMV. Contoh daripada gerak melingkar vertikal, misalnya sebuah batu kecil atau kerikil, kita ikat pada salah satu ujung tali yang tak bermassa, lalu kita putar vertikal, maka lintasannya merupakan bentuk lingkaran seperti pada gambar ini. Yang kita analis di sini adalah gaya-gaya pada setiap titik dan kita akan menentukan tegangan tali pada setiap titik. Kita lihat yang pertama di sini adalah untuk titik A. Titik A dikatakan sebagai titik terendah, lalu gaya-gaya yang ada pada titik A ada tegangan tali, kemudian ada gaya berat dengan arah yang berlawanan. Dengan kita memakai hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Lalu karena ini pada sumbu Y, berarti kita sebut sigma Fy. Kemudian percepatan yang kita pakai adalah percepatan sentripetal. Maka sigma Fy-nya adalah T dikurangkan dengan W sama dengan M dikalikan dengan percepatan sentripetal, rumusnya itu V kuadrat per R, atau omega kuadrat dikalikan dengan R. Jadi kita pakai dulu di sini V kuadrat per R, di mana R itu adalah jari-jari daripada lintasan. Jadi kita peroleh bahwa T dikurang MG sama dengan M V kuadrat per R. Maka kita peroleh rumus mencari tegangan tali pada titik A adalah, atau titik terendah, T sama dengan Mg ditambahkan dengan M V kuadrat per R. Itulah dia pada titik A. Selanjutnya kita lihat pada titik P. Pada titik P itu adalah titik membentuk sudut. Jadi kalau membentuk sudut di sini boleh atau di sini pun boleh. Oke. Dengan kita ambil ini sumbu Y-nya, kemudian ini sumbu X. Saya ulangi. Ini sumbu Y, ini sumbu X, maka dengan memakai hukum 2 Newton, sigma Fi sama dengan M dikalikan dengan ASP. Kita lihat di sini ada tegangan tali, kemudian ada W cos theta. Jadi T dikurangkan dengan W cos theta sama dengan M V kuadrat per R, atau T dikurangkan dengan Mg cos theta sama dengan M V kuadrat per R. Maka kita peroleh mencari tegangan tali pada titik P, yaitu T sama dengan Mg cos theta ditambahkan dengan M V kuadrat per R. Itulah dia pada titik P. Selanjutnya pada titik B. Pada titik B itu tegangan tali pada sumbu X, maka dengan memakai hukum 2 Newton berarti kita sebut sigma Fx sama dengan M dikalikan dengan ASP. Pada sumbu X yang ada hanya tegangan tali, maka tegangan talinya di titik B sama dengan M V kuadrat per R. Itu dia pada titik B. Kemudian titik terakhir kita ambil di titik C. Pada titik C dikatakan titik tertinggi.
Di sini ada dua gaya pada sumbu Y yang searah. Jadi kita ambil sigma FY sama dengan M dikalikan dengan ASP. Karena ini searah berarti kita jumlahkan T ditambahkan dengan W sama dengan M V kuadrat per R. Atau T ditambahkan dengan MG sama dengan M V kuadrat per R. Maka rumus mencari tegangan tali pada titik tertinggi atau di titik C adalah M V kuadrat per R dikurangkan dengan MG. Itulah dia untuk gerak melingkar vertikal. Selanjutnya adalah ayunan konis. Jadi ayunan konis itu misalnya sebuah partikel diikat dengan sebuah tali, kemudian salah satu ujung talinya itu diikatkan pada sebuah langit lalu diputar secara horizontal seperti gambar ini. Nah, kita lihat di sini sudah ada gaya-gayanya. Di sini ada tegangan tali, kemudian TY, kemudian TX dan W. Jadi di sini nanti kita sebut adalah theta. Maka tentu untuk TY adalah T cos theta. Kemudian untuk TX-nya sama dengan T sin theta. Kemudian ini R, tentu juga di sini R. Kemudian di sini adalah panjang tali kita sebut dengan L. Maka dengan memakai aturan sin theta sama dengan sin itu adalah depan per miring, berarti R dibagikan dengan L. Kemudian dengan memakai hukum 2 Newton, yaitu sigma Fx sama dengan M dikalikan dengan ASP. Jadi kalau sigma Fx-nya yang ada hanya Tx, di mana Tx adalah T sin theta, berarti T sin theta sama dengan M V kuadrat per R. Kemudian pada sumbu Y itu 0. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti atas kurang bawah Ty dikurang W, di mana Ty adalah T cos theta. Maka T cos theta dikurangkan dengan Mg sama dengan 0. Jadi kita peroleh bahwa T cos theta sama dengan Mg. Kemudian T sin theta dengan T cos theta kita bagi. Jadi T sin theta dibagikan dengan T cos theta sama dengan ini M V kuadrat per R dibagikan dengan Mg. Jadi T-nya kita habiskan, kemudian M-nya habis. Maka sin per cos itu namanya tangen. Jadi tangen theta sama dengan V kuadrat per GR. Atau kita peroleh bahwa V kuadrat sama dengan GR tangen theta. Oke. Sekarang kita ganti yang namanya R. R dari sini adalah L sin theta. Jadi boleh kita lihat untuk mencari V-nya sama dengan akar dari G. R itu kita ganti jadi L sin theta, berarti GL sin theta dikalikan dengan yang namanya tangen theta. Nah, itu dia.
Nah, itulah dia yang namanya pada ayunan konis. Selanjutnya kita lihat pada jalan tikungan datar kasar. Nah, di sini ada gambarnya, gambar daripada pembalap pada jalan tikungan datar kasar. Kita lihat dan kita melukis gaya-gayanya. Jadi yang pertama, kalau gaya normal tentu di sini gaya normalnya. Kemudian gaya beratnya adalah ke bawah. Lalu kemana gesekannya? Gesekannya pasti ke sini. Oke, inilah gaya gesek. Kemudian yang pertama kita ambil pada sigma fx. Sigma fx sama dengan M dikalikan dengan ASP. Oke. Pada sumbu X yang ada hanya gaya gesek, berarti gaya gesek sama dengan M V kuadrat dibagikan dengan R. Di mana rumus mencari gaya gesek adalah mu dikali normal, berarti mu dikalikan dengan normal sama dengan M V kuadrat dibagikan dengan R. Ingat, mu itu adalah koefisien gesek. Kemudian kita lihat pada sumbu Y. Pada sumbu Y sama dengan 0, ya kan? Benda ini atau mobil ini tidak mungkin bergerak ke atas atau ke bawah. Oke? Maka kita ambil sigma FY sama dengan 0. Jadi N dikurangkan dengan MG sama dengan 0. Berarti N sama dengan MG. Kemudian kita substitusi N ke persamaan ini. Jadi kita perolehlah mu dikalikan dengan MG sama dengan M dikalikan dengan V kuadrat per R. Tentunya M-nya bisa kita coret. Maka kecepatan maksimum yang bisa diperbolehkan adalah namanya kecepatan maksimum ya, yang bisa diperbolehkan dari sini kita lihat, yaitu mu dikalikan dengan G dikalikan dengan R dalam akar. Oke, itulah dia untuk jalan tikungan datar kasar. Selanjutnya adalah untuk tong setan. Jadi tong setan ini sering kita jumpai di pasar malam, ya kan? Kalau Anda pernah ke pasar malam, ini sering kita lihat adegan-adegan untuk naik sepeda motor di tong setan. Jadi itu adalah penerapan daripada fisika. Oke. Sekarang bagaimana kecepatannya untuk tong setan? Kita lihat. Ini ya, ini lingkarannya. Kemudian ini orangnya. Yang pertama kita lihat kemanakah normalnya. Tentu normalnya adalah pasti ke sini normalnya kan. Oke, inilah normal. Kemudian ke bawah adalah yang namanya MG atau W. Lalu gesekannya kemana? Ini kan orang kemungkinan jatuh ke bawah ya kan. Maka gesekannya adalah ke atas. Inilah gaya gesek. Nah gitu dia. Gampang. Sekarang kita lihat dulu pada sigma FY. Sigma FY sama dengan 0. Nah, kenapa dikatakan 0? Berarti dia pada sigma pada sumbu Y adalah setimbang. Jadi sigma FY sama dengan 0. Maka gaya gesek dikurangkan dengan MG sama dengan 0. Maka gaya geseknya sama dengan M dikalikan dengan G. Lalu kita lihat pada sumbu X. Pada sumbu X berarti M dikalikan dengan A. Tentu adalah A sentripetal. Nah, kita lihat pada sumbu X yang ada hanya normal. Berarti normal sama dengan M dikalikan dengan V kuadrat per R. Oke. Lalu kedua persamaan ini kita analisis atau kita substitusi, di mana kalau rumus gaya gesek itu kan tadi di atas adalah M dikali G. Untuk mencari gaya gesek
mu dikalikan dengan normal sama dengan M dikali G. Kita ganti normalnya. Berarti mu dikalikan dengan M V kuadrat per R sama dengan M dikalikan dengan G. Maka M-nya habis ya. Jadi kita perlulah bahwa kecepatannya adalah V sama dengan, ini kita naikkan berarti GR per mu. Oke, inilah rumusnya untuk tong zeta. Ya. Oke. Sekarang kita lihat untuk jalan tikungan miring kasar. Oke, kita lanjut pada jalan tikungan miring kasar. Nah, di sini ada gambar sebuah jalan berbentuk lingkaran dengan jari-jari R, di mana jalan itu membentuk sudut theta terhadap horizontal. Makanya dikatakan jalan tikungan miring kasar. Lalu bagaimana menentukan kecepatannya? Kita lihat. Jadi saya gambarkan dulu di sini diagramnya. Ini theta, kemudian di sini adalah bendanya. Oke. Lalu kita lukis gaya-gayanya. Maka kalau ke sini tentu namanya MG. Lalu tegak lurus terhadap sisi miringnya itu namanya normal. Kemudian kita ambil ini adalah sebagai yang namanya sumbu X, dan ini adalah sumbu Y. Lalu normal ini kita uraikan, maka tentu nanti ke sini dia adalah N cos theta, sedangkan ke sini namanya adalah N sin theta karena tetanya sama dengan di sini. Oke. Lalu gimana gaya gesek? Gaya geseknya pasti ke sini gaya gesek. Inilah gaya gesek. Maka kita uraikan lagi. Kalau ke sini dia, ini theta berarti di sini theta. Oke, maka di sini adalah F cos theta. Kemudian kalau ke sini namanya F sin theta. Nah, itu dia. Kalau sudah, maka kita lihat antara sumbu X dan sumbu Y. Coba kita lihat dulu pada sumbu Y. Pada sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0 ya. Itu pada sumbu Y dia adalah setimbang. Jadi, atas kurang bawah berarti N dikalikan dengan cos theta, kemudian dikurangkan dengan F sin theta, lalu dikurangkan dengan Mg sama dengan 0. Atau boleh kita tulis lagi N cos theta dikurang, ingat yang namanya gaya gesek itu rumusnya adalah mu dikali normal. Berarti mu dikalikan dengan normal dikali sin theta, kita pindahkan Mg nya berarti Mg. Kita keluarkan normal, berarti tinggal cos theta dikurangkan dengan mu sin theta sama dengan Mg. Itulah dia pada sumbu Y. Kemudian pada sumbu X itu tidak setimbang, maka kita ambil sigma Fx sama dengan M dikalikan dengan A sentripetal. Kita lihat pada sumbu X. Pada sumbu X itu ada N sin theta dan ada F cos theta searah. Maka N sin theta ditambahkan dengan F cos theta sama dengan M V kuadrat per R.
Kita teruskan, maka kita peroleh N sin theta ditambah, kita ganti gaya gesek jadi mu kali N, berarti mu dikalikan dengan N dikalikan dengan cos theta sama dengan M V kuadrat per R. Kita keluarkan normal, maka normal dikalikan dengan sin theta kemudian ditambah mu cos theta sama dengan M V kuadrat per R. Nah, itu dia. Lalu kedua persamaan yang ini, coba dilihat ini dengan yang ini kita bagi ya, kita bagi. Jadi kita peroleh yang ini dulu ya. Oke. Jadi atau ini pun boleh, ini aja. Jadi N dikalikan dengan sin theta ditambahkan dengan mu cos theta sama dengan M V kuadrat per R. Kemudian ini kita tulis lagi, berarti N dikalikan dengan cos theta dikurangkan dengan mu sin theta sama dengan MG. Jadi kedua persamaan ini kita bagi aja, kita bagi. Nah, seperti ini dia. Berarti N habis, lalu M-nya habis. Nah, yang tinggal di atas adalah sin theta ditambahkan dengan mu cos theta per di bawah cos theta dikurangkan dengan mu sin theta. Di sini tinggal adalah V kuadrat per GR. Oke. Lalu bagaimana cara menyederhanakan ini? Ya kan? Nah, cara menyederhanakannya adalah dikalikan dengan cos theta per cos theta. Nah, jadi ini kita kalikan dengan cos theta per cos theta. Nah, cos theta per cos theta kan 1. Nah, kalau sudah, jadi kita dapatkanlah ini. Jadi kan dikalikan cos theta per cos theta, berarti sin theta per cos theta namanya apa? Tangen. Kemudian ditambah mu cos theta dikalikan dengan se per cos theta ini, atau mu cos theta dibagi cos theta adalah mu per, sekarang yang di atas, cos theta per cos theta 1. Kemudian ini cos theta dibagi dengan mu sin theta. Kalau sin per cos tadi adalah tangen. Kalau cos per sin berarti se per tangen. Maka ini adalah mu dikalikan dengan tangen theta sama dengan V kuadrat per GR. Nah, jadi kita perolehlah yang namanya untuk mencari V-nya, bahwa V sama dengan akar dari GR lalu dikalikan tangen theta ditambahkan dengan mu per 1 kurang mu dikalikan dengan tangen theta. Inilah rumusnya. Oke. Nah, sekarang kalau dia nanti adalah untuk jalan nih, untuk jalan miring licin. Nah, kalau licin berarti mu-nya 0. Nah, namanya licin berarti tidak ada gesekan. Kalau yang ini kan untuk kasar. Jadi kalau dia licin kita ambil mu-nya 0. Nah, mu-nya 0. Oke, ini kita tutup dulu ini, saudara, nanti masuk angin. Oke. Kalau mu-nya 0, tangen theta tambah
0 tangen theta. Kemudian 1 dikurang 0 dikali tangen theta 0, ya kan? 1 kurang 0, 0. Maka kalau dia nanti untuk jalan miring licin, itu rumusnya bahwa V sama dengan akar dari GR tangen theta. Nah itu dia. Masukkan aja minusnya 0. Nah, masukkan minusnya 0. Ini 0, berarti ini 0. Tangen theta per 1 berarti tangen theta dikalikan dengan GR, berarti GR tangen theta. Nah itu dia penerapan daripada hukum Newton untuk gerak melingkar. Jadi untuk lebih jelas nanti boleh kita lihat pada soal-soalnya. Oke, sekarang kita lihat pada pembahasan soal-soal. Soal nomor 1. Sebuah benda 2 kg diikat di ujung tali yang panjangnya 1,5 meter, lalu diputar menurut lintasan vertikal dengan kecepatan sudut tetap. Pada saat benda di titik terendah, tali mengalami tegangan sebesar 47 Newton. Maka kecepatan sudutnya adalah, diketahui di sini bahwa masanya sama dengan 2 kg. Kemudian panjang tali 1,5 meter. Ingat pada gerak melingkar vertikal bahwa panjang tali itu sama dengan jari-jari 1,5 meter. Kemudian pada saat benda di titik terendah, tegangan tali 47, berarti T sama dengan 47 Newton. Maka kecepatan sudut ditanya omega. Oke. Pada titik terendah, ingat tegangan tali, bisa dilihat lagi teorinya, sama dengan mg ditambahkan dengan mv kuadrat per R. Ingat bahwa V itu sama dengan omega dikalikan dengan R. Maka boleh kita tulis T sama dengan mg ditambahkan dengan m omega kuadrat R. Ini 47. Kemudian masanya 2 dikali gravitasi 10 berarti 20. Ditambah masanya 2 kali omega kuadrat dikalikan dengan 1,5. Ini 27 sama dengan 3 omega kuadrat. Berarti omega kuadrat sama dengan 9. Dapatlah omega sama dengan 3 radian per sekon. Nah itulah jawabannya, gampang ya. Oke, pilihannya adalah B. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambarnya. Lalu sketsa daripada ini dibuat seperti ini, maka ini adalah jari-jari. Mobil melaju pada sebuah tikungan jalan raya di posisi M seperti terlihat pada gambar di atas. Koefisien gesekan statik antara roda dan jalan 0,4. Agar mobil tidak keluar jalur, kecepatan maksimum yang diperbolehkan adalah, oke, kita lihat gambarnya ini ya kan. Ini gambar tikungan jalan datar kasar. Kalau tikungan datar kasar tadi mencari kecepatannya itu adalah V sama dengan akar dari mu kali G kali R. Tinggal masukkan doang. Berarti akar dari mu-nya ini 0,4. Gravitasi 10. Kemudian jari-jarinya 40. Oke. Ini kita habiskan nolnya. Berarti akar 160. Akar 160 berarti 4 akar 10 meter per sekon. Gampang sekali ya kan. Jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 3. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan 20 meter per sekon ketika menikung pada jalan miring yang memiliki jari-jari 40 akar 3 meter. Jika gesekan permukaan jalan dapat diabaikan, maka supaya mobil tidak tergelincir atau tidak slip, sudut kemiringan jalan terhadap horizontal adalah, oke. Jadi di sini diketahui bahwa kecepatannya sama dengan 20 meter per sekon. Lalu jari-jarinya adalah 40 akar
3 meter. Jika gesekan permukaan jalan dapat diabaikan, berarti ini namanya jalan miring licin. Oke. Sudut kemiringan jalan terhadap horizontal, ya kan? Jalan miring licin. Kalau jalan miring licin tadi teori yang terakhir. Teori yang terakhir rumusnya adalah bahwa V sama dengan akar dari GR dikalikan dengan tangen theta. Atau kita kodratkan kiri kanan, berarti V kuadrat sama dengan GR tangen theta. V-nya 20 kuadrat berarti 400 sama dengan G10 R40 akar 3 berarti 400 akar 3 tangen theta. Berarti ini kita coret. Maka tangen theta sama dengan 1 per akar 3. Kita peroleh theta. Kalau dia 1 per akar 3 berarti tetanya 30 derajat. Oke, pilihannya adalah A. Gampang sekali. Soal nomor 4. Sebuah batu dengan massa M diikatkan pada ujung tali yang panjangnya L dan kemudian diputar dengan laju sudut omega hingga lintasan batu berbentuk lingkaran pada bidang horizontal dan bentuk sudut theta terhadap vertikal. Laju sudut batu adalah sebesar. Nah, ini soal ini tentang teori yang saya jelaskan tadi, yaitu mengenai ayunan konis. Oke, karena dia bergerak dalam bidang horizontal. Jadi bisa dilihat teorinya untuk ayunan konis tadi, bahwa mencari V-nya adalah akar dari G kali L dikalikan dengan sin theta dikalikan dengan tangen theta. Oke. Ingat bahwa untuk mencari V itu adalah omega dikalikan dengan R. Nah, kemudian ingat tadi teorinya bahwa R itu adalah L sin theta. Jadi kalau kita ganti V-nya berarti omega dikali R, R-nya kita ganti jadi L sin theta sama dengan akar dari GL dikalikan dengan sin theta, kemudian tangen theta itu kan sin theta per cos theta. Oke, kenapa harus kita ganti? Karena dalam jawabannya pun tidak ada tangen. Ya, tidak ada tangen. Kemudian kiri kanan kita pangkat 2. Kita pangkat 2, berarti ini jadi omega kuadrat, lalu L kuadrat, dikalikan dengan sin kuadrat theta sama dengan ini jadi G L sin kali sin kuadrat theta per cos theta, maka sin kuadrat habis, L-nya juga habis 1 kan. Nah, tinggal di sini omega kuadrat, lalu L-nya kita turunkan, berarti sama dengan G per L cos theta. Maka kita peroleh omega sama dengan akar dari G per L cos theta. Inilah jawabannya. Nah, bisa dilihat teorinya tadi. Bagaimana caranya ini? Oke. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 5. Sebuah kelereng massa M tergantung di ujung bawah tali tanpa massa dan panjang L. Kelereng tersebut mengalami gerak meningkat beraturan jari-jari R dengan kecepatan sudut tetap omega. Besar gaya tegangan tali adalah. Oke. Jadi ini gampang aja nih ini. Ini ada tali berarti ada tegangan tali. Kemudian kalau kita buat ke sini namanya adalah T Y. Kemudian kalau ke sini namanya TX. Kemudian kalau ke sini namanya adalah MG. Ini ayunan konis juga ya. Ayunan konis. Tadi bisa lihat teorinya, ya bisa lihat teorinya bahwa dari teori tadi TX itu sama dengan
FSP. Dah, atau sama dengan, karena jawabannya dalam omega berarti kita buat aja M omega kuadrat dikalikan dengan R. Kemudian TY-nya adalah MG. Dah, yang tanya T. Ingat T itu adalah akar dari apa? Ya, akar dari TX kuadrat ditambahkan dengan TY kuadrat. Oke, kita masukkan aja. TX-nya berapa? M omega kuadrat R dipangkatkan dengan 2 ditambah TY MG dipangkatkan dengan 2. Maka hasilnya adalah ini M kuadrat, kemudian omega pangkat 4 R kuadrat, lalu ditambah M kuadrat G kuadrat. Oke. Lalu kita keluarkan yang namanya dari sini adalah M. Maka hasilnya akar dari omega pangkat 4 R kuadrat ditambahkan dengan G kuadrat. Oke, udah gampang ya jawabannya. Sudah, pilihannya adalah M akar omega pangkat 4 R kuadrat ditambahkan dengan G kuadrat. A. Gampang sekali macam tak soal, ya kan? Alvin. Kita lihat soal nomor 6, perhatikan gambar berikut. Dua buah bal M1 sama dengan 1 kg dan M2 sama dengan 2 kg saling terhubung oleh tali ringan dengan panjang L2 sama dengan 0,5 meter. Balok M1 terhubung dengan sumbu licin melalui tali dengan panjang L1 sama dengan 1 meter, seperti terlihat pada gambar. Sistem bergerak melingkar beraturan pada meja mendatar yang licin dengan kecepatan surut omega 100 radian per sekon. Jika semua tali ringan dan tidak elastis, maka gaya tegangan tali pada L1 adalah, oke, kita lihat dulu gambarnya. Ini ada dua tali, berarti kita sebut nanti di sini namanya adalah T2. Di sini juga namanya adalah T2. Oke, kemudian di sini namanya T1. Ini T2 itu saling berlawanan. Kita lihat dulu benda M2. Untuk benda M2, bahwa jari-jari R2-nya itu adalah jari-jari R2, berarti dari sini sampai ke sini, yaitu L1 ditambahkan dengan L2. Lalu ini kita ambil sumbu X, maka sigma Fx sama dengan M dikalikan dengan ASP. Pada benda M2 yang ada hanya T2, kemudian sama dengan M. Lalu ASP-nya kita pakai omega kuadrat dikalikan dengan R2. Ini tentu M2. Jadi kita perolehlah bahwa T2 sama dengan M2-nya 2. Kemudian omeganya 100 pangkat 2 berarti 10 pangkat 4. Lalu L2-nya adalah L1 tambah L2. 1 ditambah 0,5 berarti 1,5. Maka kita perolehlah T2 sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 Newton. Sekarang kita lihat benda M1. Pada benda M1 yang ada T1 dan T2. Kemudian R1-nya adalah L1. Jadi sigma Fx-nya sama dengan M dikali ASP. Tadi ada dua gaya, T1 dan T2. Berarti T1 dikurangkan dengan T2 sama dengan M1 dikalikan dengan omega kuadrat dikalikan dengan R1. T1 dikurang, ini tadi 3 kali 10 pangkat 4 sama dengan M1-nya 1. Kemudian omega tadi 100 kuadrat 10 pangkat 4 dikalikan dengan R1 1. Maka kita dapatlah T1 sama dengan, ini pindah, 4 kali 10 pangkat 4 Newton. Oke,
Itulah dia soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 7, soal yang terakhir. Sebuah benda pada permukaan dalam sebuah mangkok licin berbentuk setengah bola berotasi dengan kecepatan sudut konstan omega terhadap sumbu vertikal. Lihat gambar. Diketahui jari-jari mangkok 60 cm dan posisi partikel membentuk sudut theta terhadap garis horizontal. Tangen theta sama dengan 0,75. Kecepatan sudut minimal benda agar tidak jatuh. Oke, coba kita lihat gambarnya. Nah, di sini ada mangkok, kemudian di dalam mangkok ada benda. Jari-jari daripada mangkok itu adalah R. Jadi, kalau ini R, maka tentu kalau ke sini namanya juga R. Ini R. Lalu jari-jari yang kita pakai mana? Bukan R ini. Bukan itu jari-jari kita pakai karena bendanya berputar di sini dia. Maka jari-jari yang kita pakai adalah yang ini dia jari-jari yang kita pakai. Kita sebut R kecil. Lalu kalau di sini theta, maka di sini namanya juga theta. Dengan aturan sinus kita peroleh bahwa sin theta sama dengan R per R. Kita perolehlah bahwa R sama dengan R dikalikan dengan sin theta. Kemudian kita lukis gaya-gayanya. Kalau ke bawah ini namanya adalah gaya berat. Ini mg. Kemudian kalau normalnya tentu ke sini normalnya. Inilah disebut normal. Maka kalau kita uraikan ke sumbu X dan Y, kalau ke sumbu Y-nya namanya adalah, kalau di sini theta, maka di sini juga theta. Maka ini adalah n cos theta. Sedangkan kalau ke sini namanya n sin theta. Nah, itu dia gaya-gaya yang bekerja. Maka kita lihat dulu pada sumbu Y, sigma Fy sama dengan 0. Kenapa dia 0? Karena tidak mungkin benda ini bergerak ke atas atau ke bawah. Jadi kita peroleh bahwa n cos theta dikurangkan dengan mg sama dengan 0. Maka kita perolehlah n sama dengan mg per cos theta. Lalu kita lihat pada sumbu X. Sigma fx bergerak dengan percepatan sentripetal, maka M dikalikan dengan ASP. Pada sumbu X yang ada hanya N sin theta, berarti N dikalikan dengan sin theta sama dengan M omega kuadrat dikalikan dengan R. Jadi yang kita pakai R kecil karena di sini jari-jarinya. Lalu kenapa kita pakai omega kuadrat R? Karena yang ditanya kecepatan sudut. Lalu ini N, kita substitusi. Jadi kita peroleh mg per cos theta dikalikan dengan sin theta sama dengan M omega kuadrat dikalikan dengan R. Maka M-nya habis. Sin per cos, tangen theta, di sini masih tinggal G. Lalu R-nya kita buat ke bawah jadi per R, langsung kita ganti R-nya jadi R sin theta sama dengan omega kuadrat. Kita masukkan angkanya, maka kita perolehlah omega kuadrat sama dengan 10 tangen theta. Tangen theta itu adalah 0,75 atau 3 per 4. Per R-nya di situ 60 cm, R besarnya berarti 0,6. Lalu sinnya, kalau tangen theta 0,75 maka sinnya adalah ya 0,6 atau 3 per 5.
Ini boleh kita buat jadi 30 per 4 per ini 0,36. 0,36 berarti 36 per 100. Oke, maka kita peroleh 3 naik ke atas 3000 ya, per 36 dikalikan dengan 4. Jadi kita perkecil. Nah, kalau kita perkecil sama-sama dibagikan dengan 3. Bagi 3 berarti menjadi 1000. Per bagi 3 ini adalah 12 kali 4 berarti 48. Maka kita peroleh omega sama dengan akar dari ini. Akar dari ini adalah 10 akar dari 10 per 48 radian per sekon. Nah, itulah jawaban soal nomor 7. Berarti pilihannya adalah B. Demikian pembahasan dari saya tentang penerapan hukum Newton pada lintasan melingkar. Semoga bermanfaat. Silakan di like, di share, dan di subscribe. Sekian dari saya, Tio ML.